قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه وفي علومه ومتنا بأسراره في الدارين amin ya rabbal alamin. Samenika masuk ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Betul, ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Allahul Azim Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha benar. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitab ila akhirih. Kalau kemarin sudah kita jelaskan, Al-Quran telah memberikan penjelasan kepada kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran sebagai pelengkap kitab Allah dan bisa menjawab tantangan zaman sampai hari kiamat. Barang siapa yang tidak percaya kebenaran Al-Quran, maka dia mendapat siksa yang sangat pedih. Yang sekarang wa utawi Allah iku allazi zat anzala kang wis nurunake sapa allazi alaika ing atase sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an. Minhu iku setengah sakit Al-Qur'an ayatun utawi pira-pira ana ayat muhkamatun kang terang dilalai kang jelas dawuhe haram ya haram halal. Hunna utawi ayat iku umul kitab dadi punjere kitab iku Fatihah. Wa ukhara lan kang meneh mutasyabihatun kang jumbo kurung jelas perlu penafsiran. Fa ammal ladina maqana penutawi wong akeh fi qulubihim kang iku ing dalem pira-pira atin alladzina zaighun utawi tok mengkeleng gak percaya gak jelas fatabiuna maka jeneng mbureni sepala dina ma ing barang tasapa kang jumbo kang guru jelas apa ma minusang kitab ibdigho al fitnati krono nyumbri fitnah gawe kacau merga penafsirane wabdigho atawili hilan nyumbri takwilane mas tasapa golek celah-celah menafsiri Al-Quran dan orang ngerti takwilahu ing takwilane ayat-ayat sing kudu jelas illallah kejaba Gusti Allah tok. Warasikhuna utawa kang padha mancep fil ilmi ing dalem ilmune iku yaquluna padha ngucap sapa alladzina rasikhuna wong sing mantep wong sing percaya amanna iman sapa kita bikelawan mata sapa sing ragu sing kitab sing kudu jelas mang. Kulun utawi saben-saben suwiji min indi rabbina saben-saben suwiji kitab sing jelas artine jelas petunjuke utawa sing kurang jelas iku min indi rabbina saking ngersane pangeran kita wa ma yazakaru lan orang nerima pitutur illa ulul albab kejaba wong kang duweni akal sehat. Sekali lagi bagi mereka yang masih ingin bagong untuk ziarah, silakan untuk ikut ziarah ke Pulau Dewata Bali karena masih ada yang mengundurkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Di bulan baleni kalau Allah, Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad walaupun melalui malaikat Jibril.
Al-Quran diturunkan oleh Allah karena Al-Quran termasuk kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang diturunkan dari Allah. Mid'in Allah kabangane. Mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya dikatakan kitab samawi. Kitab ciptaan manusia, kayak pedoman hidup agama-agama yang lain, itu namanya kitab ardi. Mergo kainane menungso, rekadayane menungso, karangane menungso. Isinya pun juga berbeda. Karepe menungso karo karepe Gusti Allah mboten padha. Isi dan kandungannya pun berbeda. Al-Quran sangat mendalam, membahas hal-hal yang terkait dengan keduniaan maupun terkait dengan keakhiratan. Semuanya dibahas di situ. Yang ada mungkin ada, tapi tidak sedetail Al-Quran. Andai kata mampu menafsiri isi dan kandungan Al-Quran. Lah, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebanyak 30 juz 114 surat, ada 6.666 ayat. Lah ini ada sing jelas, on sing guru jelas. Maka niki minhu ayatum muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di antara 6.666 ayat itu ada jelas. Perintah jelas, haram ya haram, halal ya halal, wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, sak piturute. Ukhra mutasyabihat, ada ayat-ayat yang kurang jelas maksudnya. Lah, ayat yang kurang jelas maksudnya di antara apa? Contoh, ketika awal surat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad Nun Qaf. Ini perlu penafsiran dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah yang tahu maksudnya. Kecuali ayat mutasyabihat yang lain yang perlu penafsiran secara akal manusia ada. Ada. Lah, dari penafsiran ini ono sing cocok, ono sing gak melekar manusia. Lah, kita pun juga berusaha untuk menafsirkannya sesuai dengan pola pikir manusia, sesuai dengan tuntunan zaman, sesuai dengan syariat, cekam bereset, bukan karepe dhewe, duduk saenake dhewe. Apakah penafsirannya sudah sesuai dengan ayat-ayat yang lain? Karena di antara 6.666 ayatnya ada keterkaitan, bukan memahami satu ayat. Ketika ada orang memahami satu ayat tidak dikaitkan dengan ayat yang lain, akhirnya muncul kekerasan, muncul yang namanya dianggap benar, ada yang dianggap salah. Contoh umpamanya ada satu kelompok memahami ayat, kalau tidak sesuai dengan saya bunuh. Quran ono memang ada, tapi semacam itu tidak dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Kejumbuhan inilah yang namanya mutasyabihat, perlu adanya mu'anakoh. Nek cara tafsir ku jenenge mu'anakoh, nek cara kene jenenge ada keterkaitan dengan ayat-ayat yang perlu dipahami bersama-sama. Oh, nek menurut ayat sakmene surat iki unine ngene, ayat iki surat iki unine ngene, digadukkan. Lah, ketika ada penggadukan ini perlu pemikiran. Gak sawaenake dhewe, ngoten lho. Itu namanya oleh umul kitab itu ya Al-Fatihah. Sebab ayat surat yang 114 surat itu disimpulkan di dalam Yasin disimpul namanya dari Al-Fatihah. Dari sekian ayat semua duwe matuke dhewe-dhewe. 6.666 ayat ini bisa menjawab tantangan zaman sampai besok dino kiamat. Ayat yang mana yang sekiranya cocok dengan kondisi zaman, di situ pasti ada. Tinggal menungsone punya kemampuan enggak untuk menafsirkan dari ayat-ayat yang sekarang mungkin belum jelas. Sudah terjadi semacam ini, oh cocok mbek ayat iko, wis ono, berarti wis dijagani karo Gusti Allah. Karena menjawab tantangan seluruhnya sampai hari kiamat. Sudah ada. Hanya menungsone punya kemampuan hanya itu.
Lah nek wis ana nek kaya ngono fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Ana wong sing ati niku gak jelas, condong rono, condong rene iku jenenge zayghun. Akhirnya ikut melok ono melok terombang ambing. Kayak melok kono. Apalagi sekarang sudah banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan aliran kelompok ini. Sing gurung duwe gondela sing jelas. Mereka yang hatinya masih gundah gulana, belum pada pegangan yang kuat. Ikut kono golek sing gampang, ikut kono sing gampang. Mana untuk mengantisipasi atine wong sing mengkleng. Ngeten mawon, ayo balik Quran. Mumpun sampai tergoda, hatinya terkontaminasi dengan pola pikir wong sing aneh-aneh. Ya apa? Ya balik Quran. Quran dawuh justru reko Gusti Allah dawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong di alam dunia iki wong sing ejek duwe rasa wedi nang gone Gusti Allah kelompoke para ulama wong alim. Iku sing kita ikuti. Apakah mereka masuk tergolong ulama yang betul-betul alim atau hanya mengandalkan pola pikir tapi belum jelas untuk memahami Al-Qur'an dengan secara detail? Sayyidina Muhammad sapi pemikiran sing paling selamat wis mela ulama balik per kiai wis karuan wis. Ya. Ati gak usah zayghun fi qulubihim. Artinya gak usah gundah gulana mela sapa kuwi kira. Wis mela ulama penafsiran iki tafsir ono kitab-kitab wis ono wis jelas wis iku asing deloki karuan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pola pikir mereka. Di kalangan akademis, di kalangan akademis dunia kampus, karena mereka itu pola pikir yang diandalkan, maka seolah-olah mereka mengikuti pola pikir mereka. Kenapa? Rasional. Segala penafsiran didahulukan dengan rasionalnya, pola pikirnya, kemampuan otaknya. Benar dan salah urusan belakang. Yang penting mereka punya ide, punya gagasan, dituangkan sesuai dengan Al-Qur'annya. Dengan begini, oh ayat ini begini. Akhirnya muncul kekacauan. Karena tidak dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ini bahaya. Sehingga muncul adanya kelompok aliran keras. Ini gara-gara mereka memahami satu ayat, tapi tidak dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga menjadi raja tiga, membunuh orang tak kepesah, mati syahid. Nah ini yang bahaya dan itu sudah terjadi. Kelompok itu sudah ada. Nek Indonesia sekarang merantak di dunia kampus, dunia akademis. Maka yang diraih mereka adalah pola pikirnya. Nah kalau kita tidak bisa mengantisipasi dengan baik, nak katut bahaya. Makanya mela ulama itu paling penas, paling cocok, wis lentur, fleksibel, nggak tahu dikait-kaitnya dihubungno. Nanti gak gampang mengfonis, oh kamu salah, saya yang benar. Tidak begitu. Sekarang kan fonis semacam itu. Pokoknya kalau kelompok itu salah berarti pada ini masih menurut doa. Sayyidina Muhammad. Allah barik alaih. Fonis saya gak cocok kalau pendapatnya. Salah gak podo berarti ini berarti salah, dia yang benar. Mengklaim dirinya yang paling benar, mengklaim dirinya paling cocok, mengklaim dan paling sesuai dengan Al-Quran. Lah terus liyane gak cocok ngono ta, liyane gak bener ngono ta. Ini kelompok-kelompok aliran baru sekarang muncul semacam itu. Kita harus hati-hati. Mereka memahami sepotong-sepotong. Kalau Quran memerintahkan udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah Islam dengan cara totalitas. Jangan parsial, jangan sepotong-potong, jangan sepihak.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan mengikuti jejak tingkah laku setan. Ya, karena setan ada musuh yang nyata bagi kita. Nah, mereka tidak terasa kalau menafsirkan semacam itu dan mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, tidak tahu kalau pikiran mereka kemasukan dari pikiran-pikiran setan. Sengaja mengadu domba semacam itu setan. Hati-hati. Makanya syukur alhamdulillah di Indonesia banyak pesantren, sehingga produk-produk pesantren, kiai-kiai dan santri-santrinya, ulama-ulamanya itu bisa mengantisipasi dengan produk-produk aliran keras semacam itu. Karena nggak pesantren jelentreh nongkar situ ayat iki apa, bedanya iki apa, antara beberapa fi'il mulai fi'il madi sampai isim alaf nggih tafsiripun kok maksudnya dewe-dewe. Ketika ada ayat mutasabihat karepe ya apa, maksudnya sing ya apa, wis nganggo kalimatnya ya apa, wis ora dewe-dewe pakai fi'il apa di situ. Lah di situ dijelentreh nongkar situ sehingga tidak mudah terpedaya dan tertipu oleh arti. Kalau arti secara umum mungkin bisa, kalau dilihat dari artinya mungkin bisa muncul klaim semacam ini. Tapi kalau dilihat dari segi kata-kata, nah itu bisa dipahami, bisa dijelaskan, gak bodoh. Hanya memahami arti secara totalitas, secara keseluruhan, tapi tidak dipahami ayat demi ayat, kata demi kata. Padahal dalam Al-Quran kata demi kata itu sudah mengandung makna yang berbeda. Kalimat dengan kalimat sudah mengandung pengertian yang berbeda. Itu yang tidak dipahami mereka. Tidak dijelaskan ke arah sana satu persatu, tidak. Secara global, ayat sekian berbunyi sekian, artinya begini, plek wis. Loh, iku mangke fi'il apa, nggak isim apa, tarkibe ya apa. Nah, kaya ngono. Zayyahu fayattabi'una ma tashabi minhu bidghal fitnah. Wah, begitu kawan, ya ini terjadi. Kan adanya ayat mutasabihat, wah bidghal al-fitnah. Mereka mencari fitnah, mencari ketidaktenangan. Sudah terjadi, sudah. Yang namanya wabadhiqo al-fitnah, wabadhiqo ta'wili, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pola pikir mereka, sehingga hasilnya mereka mengklaim wah kafir, orang itu salah, kelompoknya yang paling benar. Ketika merasa kelompoknya paling benar, maka yang lain berhak dibunuh. Dan sekarang sudah terjadi. Mereka menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat disesuaikan pola pikir mereka. Akhirnya muncul kekacauan di tengah masyarakat kita. Terjadi. Apakah dengan atas nama teroris, atau apakah dengan nama kelompok baru, aliran baru, macam-macam. Ini sudah terjadi kelompok-kelompok semacam ini. Kalau kita tidak hati-hati, katut, bahaya. Makanya sekarang yang paling besar dunia kampus, dunia akademis, para mahasiswa itu yang diserang saiki. Karena mahasiswa kena kabeh, hati-hati. Di Indonesia sudah banyak yang masuk. Ada sudah masuk kelompok ini sudah. Gak jalan ini sorai, jangan mendiskreditkan yang lain kok. Iya. Sudah membentuk ini, bentuk ini, jaringannya sudah ini, sudah ada semua. Jaringannya sudah, fantazir sa'ah. Tunggu tanggal mainnya. Ketika 20 programnya antara 20 sampai 25 tahun ke depan, corak Indonesia kayak apa? Sudah ada program mereka semacam itu. Dari kelompok mana? Wah gini sorai kalau dukur kok akan muncul SARA nanti. Sudah ada. Sudah objek ini dikuasai, objek ini dikuasai, objek ini dikuasai. Kalau sudah dikuasai, plek ekonomi sama mapan, tinggal wah merubah zaman. Karpe ngunu karpe. Tapi kalau Allah tidak meridhoi gun wayai, tapi bukan sekarang memang. Programnya antara 20 sampai 25 tahun ke depan. Sekarang masih penanaman akidah, penanaman apa saja muncul ini, kader ini. Mbah awake dhewe menangi buka. Kemudian program itu tidak terjadi. Gak
oleh ridhanya Allah. Andai kata menang ridhan Allah, waduh kacau balau seperti negara-negara Timur Tengah yang menikah. Mereka sudah terjadi. Yang akhir porak-poranda. Berapa banyak negara Islam yang porak-poranda? Yo gara-gara ini ki. Tinggal Indonesia, Malaysia, terutama Asia Tenggara. Yang paling diincar itu Indonesia karena mayoritas. Punya bentengnya kuat. Mana pesantren-pesantren? Termasuk mungkin pesantren udara. Alhamdulillah. Salam Muhammad. Alai wa lali washami. Ya'lamu ta'wilahu illallah. Lah, ayat-ayat mutasyabih tidak ada yang tahu sing jelas kecuali hanya Allah. Yang tahu secara detail, yang tahu secara jelas itu hanya Allah. Adanya keterbatasan pola pikir manusia. Makanya ketika keterbatasan semacam itu jangan mengklaim, jangan mudah mengkafirkan orang lain, jangan mudah menyalahkan orang lain. Wis disindir karo Gus Dur nggih sik iko. Ya apa iko? Mudah mengkafirkan orang lain. Ya apa sik Gus Dur iko? Kafirete akeh kang apal Quran hadise kafir ke marang liyane kafir dhewe ora dikatekne lha iku. Lho wis sing Gus Dur ku pas wesan saiki wis ana temen enjene. Terjadi sudah terjadi. Perwama ya'lamu ta'wil illallah sajane kalau ada ayat-ayat semacam itu yang tahu sebenarnya Allah. Keterbatasan manusia justru sampai mengklaim dirinya paling benar, mengkafirkan orang lain. Syirik terus pas. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Lah wong sing kadung mantep sing mela ulama, ya mela klaim ulama sing paling bener. Lah sing mancep teko aliran keras lho, dhek sing paling bener. Ya iku sing are. Itu warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Lawe dhewe ayo dimancepno mel ulama, bener apa ulama? Bener dari para kiai, bener dari pesantren. Ngono aja mel kelompok-kelompok sing gak tepat. Itu dikuasai mereka. Lah kalau mereka ngajinya YouTube dan Google, mereka menguasai itu sudah. Tadi kan saya katakan ada beberapa elemen yang sudah dikuasai. Itu diantaranya. Nanti 20 tahun ke depan hati-hati. Sekarang masih penanaman terus. Mari membuat jaringan terus. Kalau sudah kuat berarti Masya Allah. Itu mau akhirnya ke Timur Tengah. Negara kan tidak pora-poranda gara-gara itu. Ya rentetane walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatam. Iku rentetane min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Semua sesuatu itu yang terjadi apa dari Gusti Allah wis. Ayo dibalik nang nggone Gusti Allah, ojo dipikir karepe dhewe. Kalau sudah mentok tidak mampu wis kita pasrah nang Gusti Allah, itu lebih selamat. Jangan sampai diklaim wah iku sing paling tepat, iku sing paling bener. Jangan. Wa ma yadzakkaru illa wong sing eling, wong sing diakal sehat. Ayo kita masuk kelompok wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wong sing diakal sehat manut para ulama, insyaallah iku sing selamat. Manut para kiai, insyaallah iku yang selamat. Ya, mumpun sampai anut pola pikir yang mereka mengklaim diri yang paling benar. Wis ulama itu tidak pernah mengaku paling benar ndak. Ya muga-muga oleh hidayah Gusti Allah supaya ngono nah wis. Muga-muga oleh Gusti Allah. Kebenaran mutlak dari Allah, kesalahan dari saya. Lha ngono ae karuan. Iku sing ndak akal sehat. Mau berpikir secara jernih, berpikir secara benar sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Hadis. Nek gelem koyo ngono insyaallah selamat. Ya. Nanti wa ma yazakkaru illa ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ini.
termasuk ulul albab akal sing sehat yang mau menerima dengan yang sebenarnya. Manut para ulama, para kiai, para masyayikh. Khawatirkan dunia kampus akademis. Yo nek YouTube sing digital iku para ulama biasa, gak masalah. Nge Google cari sing koyo ngono iku. Nah, mereka sudah menguasai komunikasi semacam itu, dikuasai sudah memang iya. Makanya ada jawaban gak podo kok ngene pendapatnya kok ngene gak podo karo kok. Nah, itu satu botik. Makanya ketika menerima dari YouTube, dari Google, jangan sampai langsung diterima tantan. Sharingkan dulu dengan para ustadz, para kiai. Gimana kok ada begini-begini, mana yang benar, mana yang salah. Lalu perlu penjelasan. Wah, itu Google jangan benar, itu produk mereka aja nih. Lah, dunia anak-anak, kaum milenial menguasai itu sekarang. Kita harus hati-hati. Ya, program mereka nih mau antara 20 sampai 25 ke depan. Situ khawatir anak cucu kita nanti, ya apa nasib Timur Tengah sing koyo ngene iku, ya Allah. Akhirnya perang pada kancane pada Islami. Kan situ aliran bener, aliran keras. Itu yang terjadi sudah. Habis Timur Tengah. Tinggal Arab Saudi tok kawani. Tinggal Arab Saudi tok. Mergo kuno tenaga ahli ning Amerika kabeh. Liyane wis porak-poranda. Porak-poranda. Masya Allah. Afrika sing kuat, Mesir mbek Maroko, liyane porak-poranda padha ae. Lah Mesir iki sing perlu dijaga. Karena itu pusat aliran seluruh dunia. Maroko cek apik, alhamdulillah. Cek rodok salah pedek bagus. Sing negara cilik liyane sing Islam gak ada kekuatan sudah wis kena kabeh. Ya Allah, sampai samun. Gara-gara ini ayat-ayat mutasyabihat. Mereka menafsirkan dengan seenaknya sendiri, sesuai dengan keinginan mereka. Kita harus hati-hati. Ya. Pasalnya sudah ada, ya. Ayatnya sudah ada. Mudah-mudahan kulolan panjenengan diselamatkan oleh Allah, tidak mudah terpengaruh dengan pola pikir mereka, sehingga tetap kita ikuti para ulama, para masyayikh, para kiai pesantren yang bisa menyelamatkan kita insya Allah dunia sampai akhirat. Mungkin demikian, ada yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Anu channel tandingan 269 produk Ta'alum, alhamdulillah. Ya, ini sebagai tandingan produknya, nih, produk pesantren udara yang di YouTube itu tandingannya. Nek kilometer ngono alhamdulillah ada perpanjangan. Ngoten Pak Termo. Ya leres bani kangge anak-anak muda sekarang ini kata sing katut pun Pak. Mugi-mugi niki 269 iki jaya, Ta'alum jaya, alhamdulillah. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa istiqomah, begitu saja. Alhamdulillah, nggih anak muda-muda yang terpengaruh sudah. Ya mudah-mudahan makanya kita sebarkan. Alumni kita sebarkan, tolong kamu setel. Pesantren udara 29. Loh, apa? Iya, ngono wis iku setel kan pedoman hidup to. Insyaallah. Nanti kita sebarkan untuk alumni. Ya, alumni tolong setel itu wis. Biar komunikasi biar berjumpa dengan saya, alhamdulillah. Begitu cek tambah jaringan tambah luas cek tambah kasih mojo. Ngono jaluk. Nggih, Pak. Nggih. Itu hanya ya sekedar dokumentasi, yaitu tadi sudah saya katakan kemarin, agar apa yang disampaikan Abah Soleh itu bisa ya untuk dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Mudah-mudahan aplikasi itu, selama aplikasi itu tidak hilang, insya Allah dokumentasi itu tidak hilang, begitu Pak. Alhamdulillah. Iya, sing ngerti ide ya apa carane bisa lestari, cek kakak menghilang lah. Kula mboten saged ngoten niku. Ya mungkin tanyakan pada ahlinya, ngoten lah. Tanyakan pada ahlinya, cek ngerti, cek iso lestari ngoten. Nggih, Pak. Nggih, Pak, ini melanjutkan pertanyaan yang kemarin bisa ini, Pak. Nggih, monggo silakan. Nggih, saya awali. Yang kemarin kan belum tuntas lah istilahnya mengenai untuk penyentuhan terhadap kulit
perempuan muhrim dan non muhrim, yang ada yang membatalkan dan ada yang tidak membatalkan wudhu. Nah, masalah ini pada zaman Rasulullah dulu apakah sudah terungkap masalah seperti ini, Pak? Apakah juga dijelaskan dalam hadis? Mohon penjelasan. Loh, sudah dalam juz surat Waqiah ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Muncul itu, saya pernah debat waktu kuliah dan waktu menjadi guru di SMA dan SMA itu. Karena punya pandangan yang berbeda. Wah, ada kau ngaji, wes kau apa-apa kayak wudhu, jangan, aku ngomong, wudhu dulu, tidak boleh. Loh, mereka sudah suci, nah belum. Nah, gini, penafsiran daripada la yamassuhul mutahharun juz 27 surat Waqiah itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Mereka punya pemahaman orang Islam otomatis suci. Mereka dawuh, dawuh innamal musyrikuna najasun, sing najis wong musyrik, wong Islam iku suci. Nek suci berarti Quran gak apa-apa. Alasan mereka semacam itu, terutama kelompok biru. Dan begitu. Lah, kita ndak. Yang dimaksud la yamassul mutahharun tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Penafsirannya di situ. Bukan mereka nya otomatis orang suci itu yang masuk mutasabihat itu. Ya, mereka sudah suci karena Quran dawuh Quran. Wong sing najis wong musyrik berarti wis otomatis suci. Nek otomatis suci berarti nemu Quran gak apa-apa, nek bojone ya gak batal gak apa-apa. Dan kita ndak, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Menyentuh orang lain namanya juga batal karena bukan muhrimnya, bukan saudaranya. Istri suami istri termasuk batal. Ini bukan muhrim, ya muhrimnya, tapi kalau sudah pisah menjadi orang lain lagi, kecuali anak, bukan orang lain. Walaupun orang tuanya pisah, anak tetap anak. Tapi bojo pisah, sudah bukan suami lagi, bukan istri lagi, milik orang lain mungkin, atau mungkin jomblo mungkin. Statusnya sudah beda, makanya menyentuh suami istri tetap batal. Lah, mereka memahaminya semacam itu. Mereka berdasarkan Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik najis, otomatis mahum mukhalafahnya. Orang Islam berarti otomatis suci. Nah suci, kalau apa-apa, gak apa-apa, wes suci terus kok. Sehingga mereka punya pernyataan semacam itu. Kita enggak, suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Untuk menyentuh tetap batal, enggak boleh menyentuh lagi kecuali wudu lagi, karena harus suci dari hadas kecil. Ngerti Shalom? Oh enggak. Ini kan tidak hanya menyangkut mengenai terhadap pemegangan Al-Quran. Ini juga menyangkut masalah ibadah sholat begitu Pak. Nah, apakah hukum itu terhadap sholat juga seperti megang Al-Quran diperbolehkan begitu Pak? Itulah pemahaman mereka semacam itu. Sehingga dalam Al-Quran gak wudu gak apa-apa, nyekel bojo ya gak batal ora apa-apa, mereka masih suci. Masih suci, belum batal. Karena orang Islam sing najis iku wong kafir kudu gresi wong musyrik, awake itu suci. Mereka wudu gak apa-apa, wong suci kok. Pemahaman mereka semacam itu. Lah kita ndak kan. Ono suci atau kata kecil, ono suci kata besar, jelenteng nggak pakai semacam itu. Mereka tidak mengarah ke sana. Mengklaim awal dua suci otomatis. Hanya itu mereka itu, Enggak, padahal ini kan juga menyangkut masalah ibadah pokok yang namanya sholat. Nah ini kalau memang kita menyentuh terhadap lain jenis yang bukan muhrim itu batal yang sebenarnya hukumnya, berarti kan ibadah kita selama ini kan nggak diterima begitu Pak? Menurut keyakinan kita semacam itu jelas. Mereka kan punya pemahaman berbeda. Ya, mereka punya pemahaman berbeda sehingga tidak apa-apa bagi mereka. Lalu udah diadili temen terus yang bener wae dhewe kono ya rugi. Lah, mereka punya pemahaman semacam itu, ora apa-apa wong tetap suci kok.
Lah pemahaman kita jelas batal. Mereka enggak, mereka berdasarkan masih suci ngoten. Nggih. Lalu bagaimana pada zaman Rasulullah dulu? Rasulullah masih ada untuk menyentuh terhadap lain jenis yang bukan muhrim itu apakah juga batal, Pak? Batal juga, enggak boleh. Batal juga. Kalau Quran belum ada Quran waktu itu. Belum dicetak yang Rasulullah. Belum dicetak. Al-Quran itu dikumpulkan pada masa sahabat Abu Bakar, ditulis pada sahabat Utsman. Sudah waktu sekian tahun kali tulis, sehingga pada zaman Rasulullah belum ada sentuhan Al-Quran, belum ada. Apa zaman Rasulullah gak batal Al-Quran, Quran ditulis. Kalau memang enggak apa-apa lah, itu jadi ditulis biar ini cengke serpian ngono ya gak apa-apa nih. Lah kamu ngambil semacam itu, mereka apa? Belum tuntas Al-Quran secara totalitas. Ya gak apa-apa yang Rasulullah itu yang kepada mereka Al-Quran. Lah suami istri ya tetap batal, ndak boleh. Nggih. Kan di situ ada ngeten. Ini contoh ngeten yang buat mereka ngeten. Dasari sing ngeten. Sing digawe mereka ndo bojone gak batal. Ketika mau sholat mencium Siti Aisyah. Yuqabbilu Aisyah zaujatahu. Terus budal masjid sembahyang. Itu yang tiga dasar mereka. Hadisnya jelas-jelas. Rasulullah mengecup istrinya mau berangkat ke masjid jamaah kate wudu. Itu yang betul jelas-jelas. Nah, cuma mereka tidak memahami bagaimana budaya pakaian orang barat, orang Timur Tengah, orang Arab. Rasulullah mengecup istrinya mau berangkat, tapi waktu itu pakai cadar sehingga tidak menyentuh kulitnya. Mereka tidak menyadari kalau pakaian Arab itu tertutup semua. Saya jemur kene. Nek mengecupkan langsung kulit bertemu kulit, itu yang tidak disadari oleh mereka. Orang Arab dulu sampai sekarang pun pakai cadar, sehingga umpama demok ya tangan yang selontong tangan, mukanya pakai cadar. Ini karena nyenggol, yo ono tabire, ono hijabe, ono aling-alinge kain iku mang. Walaupun ngecup, sing digecup bukan pipinya langsung, tapi ono tabire, ono cadar iku mang. Lah kene dipadano karo kono, yo gak podo. Itulah fatanya mereka. Mereka tidak menyadari budaya pakaian orang sana kayak apa. Dasarnya hanya Rasul mengecup tidak apa-apa, betul memang tidak apa-apa, tapi pakai cadar, mungkin lan-lan pada kulitnya, uang sembahyang dadi sawati munda enggak. Adal. Itu bangke. Kalau ramenya, lah itu yang dibuat pertemuan mereka, betul, katanya ada jelas-jelas, cuma tidak menyadari lemek iku mang, jangan. Oh, nggih, Pak. Ya ini baru komplit, baru jelas. Nggih, matur suwun, Pak, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pernah kita diskusikan, pernah jadi bantahan zaman kuliah, ya sudah ada itu. Saya kan punya kelompok diskusi, ya pelajaran semacam itu. Wes, bahas ngono-ngono ku wes. Nah, cara LBM, ya, Lembaga Bahsul Masail, cara nggih. Dari sekarang itu Lembaga Bahsul Masail. Ya, wes semacam itu sudah ada. Hadisnya jelas juga memang iya. Ya, Rasulullah mengecup istrinya terus berangkat ke masjid, tidak wudhu lagi, tidak apa-apa kok. Itu sebagai dasar. Tapi mereka tidak menyadari, nek ono lemek itu malah gak menyadari. Nggak jali ya, jali. Oke Pak, ada lemeknya tadi loh. Kayak ninja atau nih gua. Tuhan pakaian, sentuhan budaya pakaian berbeda. Kalau niku masih sembahyang cobaan. Ya. Kalau niku masih copot ya cobaan, kulit cobaan. Mungkin pakaian adat, tunggal ini kok, tunggal kayak gini gitu. Ya, adat itu sarungan, masih domino kupuluan sarungan, masih lentre sarungan kupuluan itu biasa. Masih kata masjid nyopet ya sarungan bodoh air. Besok ada rada perakot lagi. Kalau masih ada pertanyaan besok terusnya. Silakan tanyakan, tidak apa-apa. Nanti kita jelaskan satu persatu. Sementara juga mungkin pengajian kita yang menikah dipun barengi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah, monggo jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين Amin. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman habbalina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban min haitsu nasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu nabiyana sahabat ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Monggo yupah monggo yupah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbal alamin. Nirjak kabel yupah nirjak kabel. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Walafu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.